dengan kata takwa. Dan orang-orang yang berkualitas fisik dan mental spiritualnya disebut muttaqin. Berbicara tentang kualitas diri atau takwa dalam dimensi Islam sesungguhnya dapat diukur dan bukan perilaku pasif dan baku, tetapi merupakan sesuatu yang aktif dan dinamis. Takwa bukanlah kesadaran iman dalam arti percaya semata yang hanya dapat dirasakan oleh hati seseorang, tetapi takwa adalah entitas yang real, dapat diukur dan tampak sebagai kenyataan yang hidup. Takwa dapat dirasakan akibatnya oleh diri sendiri dan orang lain. Seseorang bertakwa diukur oleh perwujudan lisannya, ekspresi tubuhnya, tindakan tangan dan langkah kakinya, dan juga cara berpikir otaknya. Takwa dapat diukur secara real dalam perilaku manusia. Dikatakan seorang bertakwa jika setiap ujaran yang diluncurkan lisannya adalah sesuatu yang jujur, benar dan santun. Kesantunan yang bertutur tatkala berbicara dengan orang lain, tidak menimbulkan fitnah, menyakiti perasaan, tidak menggunjing dan sebagainya. Wujud real takwa adalah ketika seorang istri ditinggal suami, ia mampu menjaga kehormatan dirinya dan harta suaminya. Wujud real takwa adalah ketika seorang suami tidak bersama istrinya, tapi mampu menjaga kesetiaannya. Wujud real takwa adalah ketika seorang pedagang tidak menipu kepada pembelinya. Wujud real takwa bagi orang miskin adalah ikhtiar mendapatkan harta yang halal. Wujud real takwa bagi orang kaya adalah banyak bersedekah, menyantuni fakir miskin dan yatim piatu. Wujud real takwa adalah ketika seorang karyawan tetap bekerja dan disiplin saat atasannya tidak ada. Wujud real takwa mohon maaf, ada kemarin mungkin bisa hidup. Ada konsultan. Mohon maaf, wujud real takwa adalah ketika seorang pejabat tidak menyalahgunakan jabatannya. Wujud real takwa adalah ketika seorang penguasa atau pemimpin menjalankan amanahnya mengurusi rakyat dengan baik. Itulah wujud-wujud real takwa. Mengapa demikian? Karena orang yang bertakwa orientasi hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang berpuasa dalam keadaan sendiri dan makanan ada di depannya, karena orientasi puasa kita hanya karena Allah, maka tak berani memakannya. Ketika suami sendiri, padahal di sekitar kita banyak wanita menjajakan diri, suami bertakwa tidak takut istri, tapi takut dosa kepada Allah. Ketika pejabat di ruangan sendiri, miliaran uang berada di dalam laci, pejabat bertakwa tidak takut KPK, tapi takut kepada Allah, dan seterusnya. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kita harus bertakwa? Jawaban singkat yang pertama adalah agar Allah tidak murka kepada kita. Jika Allah murka, maka yang kena bukan hanya kita, istri kita, suami kita, anak kita,